Salam sahabat Kabari, senang sekali kita dapat bertemu kembali. Saya percaya dimanapun sahabat Kabari saat ini mendengarkan renungan ini, kita semua dalam perlindungan Tuhan, disertai Tuhan dan juga dipelihara serta diberkati oleh Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, untuk hari ini kita akan lanjutkan mengenai seri hidup dalam kemustahilan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, Tuhan kita mempunyai banyak cara untuk menolong dan memberkati kita anak-anaknya. Bahkan cara Tuhan untuk menolong setiap orang yang percaya, yang saat ini berada dalam persoalan, diperhadapkan kepada masalah-masalah, tekanan-tekanan, pergumulan-pergumulan. Saya percaya bahwa cara Tuhan untuk menolong itu berbeda-beda. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang sangat kreatif. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, Tuhan kita tidak memakai satu cara yang sama untuk mengatasi masalah dari jutaan manusia, bahkan ratusan juta manusia yang saat ini sedang bergumul dan juga sedang memohon kepada Tuhan, sedang menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup untuk mengatasi semua pergumulan-pergumulan kita dengan cara-caranya yang luar biasa dan dengan cara-caranya yang mustahil, dengan cara-caranya yang ajaib. Untuk hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Elia. Tema kita hari ini adalah dekat dengan Tuhan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, kita melihat di sini dekat dengan Tuhan itu berbicara mengenai kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki jam-jam doa dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan. Melalui persekutuan yang kita bangun, melalui doa-doa yang kita bangun, kita akan terlatih untuk senantiasa memiliki kepekaan, untuk senantiasa mengerti, untuk senantiasa memahami apa yang menjadi maunya Tuhan. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, Elia memiliki atau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan yang dibangun oleh Elia adalah merupakan doa-doanya. Dan doa-doa itu adalah bukan satu arah, bukan hanya Elia yang mau didengarkan Tuhan, tetapi adalah dua arah, yaitu di mana Elia menyampaikan segala pergumulannya, menyampaikan segala situasi kondisinya, tetapi juga Elia sabar dan tenang menantikan Tuhan berbicara bagi dia. Dan saya mau berkata kepada kita, sangat penting saat-saat ini bukan hanya sekedar kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kita menyampaikan semua pergumulan-pergumulan kita dengan Tuhan. Bukan hanya sampai di situ saja sahabat kabari, tetapi tenangkan diri kita, berdiam diri sejenak, sabar, dengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Dan saya mau berkata kepada kita, disinilah letaknya pentingnya doa itu. Bahwa doa itu bukan hanya sekedar satu arah, tetapi doa itu kita sedang membangun hubungan dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan dan kita juga harus melatih diri kita untuk sabar dan tenang mendengarkan Tuhan berbicara bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat dari ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, dan perlu kita memahami di sini, kita harus lihat di dalam ayat 2 dan 3 Tuhan sudah berfirman kepada Elia, dan di ayat 4 juga Tuhan berfirman kepada Elia. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, bukan hanya sekedar berdoa atau memiliki hubungan yang intim Elia dengan Tuhan, tetapi juga Elia menerima firman Tuhan. Ini yang sangat penting juga. Selain doa-doa kita perlu menerima firman Tuhan. Kita perlu menerima tanda dari Tuhan. Kita perlu menerima
apa yang akan Tuhan katakan ketika kita menghadapi segala kesulitan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita perlu Tuhan menuntun kita. Kita perlu tanda daripada Tuhan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Kita perlu kemampuan daripada Tuhan supaya kita bisa memahami apa yang menjadi maunya Tuhan atas setiap masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Supaya kita memiliki sikap yang sangat luar biasa untuk menanggapi, meresponi setiap masalah-masalah tersebut. Firman Tuhan perlu kita dengarkan. Boleh firman Tuhan itu dari khotbah-khotbah, boleh juga firman Tuhan itu dari siaran-siaran rohani yang ada di radio dan televisi. Tetapi perlu kita juga untuk mendapatkan suara Tuhan secara khusus bagi kita semuanya. Mungkin kita belum bisa mendengar suara Tuhan secara langsung di dalam telinga kita, tetapi tak percayalah Tuhan juga bisa menaruh sesuatu di dalam hati dan pikiran kita. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu Tuhan berbicara bagi kita untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi ini. Dan saya percaya apa yang Tuhan sampaikan itu merupakan solusi dari setiap persoalan pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ketika Elia taat melakukan firman Tuhan, disitulah dia mengalami hidup yang penuh dengan kemustahilan. Ketika Elia taat melakukan firman Tuhan, disitulah Elia mengalami sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Elia. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Dan saya mau berkata kepada kita, ini adalah hidup dalam kemustahilan. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Luar biasa. Di tengah-tengah kemustahilan Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah segala sesuatu yang menurut kita sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak mungkin ada pertolongan. Saya mau berkata, kita masih punya Tuhan. Tuhan kita yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Bila Elia Tuhan tolong dengan kemustahilan, saya yakin dan percaya, sahabat kabari, kita semuanya yang mendengarkan renungan ini dimanapun kita berada, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara mustahil bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu di tengah-tengah pergumulan kami sangat tidak mampu lagi Tuhan. Tetapi ketika kami tidak mampu, disitulah kami akan melihat Tuhan kami yang bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami akan hidup di dalam kemustahilan itu, dan kami akan menerima berkat-berkat yang mustahil, kesembuhan yang mustahil, jalan keluar yang mustahil, dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.